94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Lanjut dengan dialog interaktif Lintas Makassar Pagi ini untuk edisi Kamis 16 Juni 2022 bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda pendengar. Nah, masih membahas terkait operasi patuh, edukasi masyarakat untuk patuh berlalu lintas ya. Nah, di seluruh Indonesia pendengar, ini diberlakukan operasi patuh yang dimulai tanggal 13 hingga 26 Juni 2022. Dan ini ada beberapa kategori yang dilampirkan begitu ya oleh pihak kepolisian. Di mana operasi patuh di seluruh Indonesia ini dilaksanakan 14 hari dan kali ini tidak ada tilang manual karena akan dialihkan dengan teknologi yaitu Electronic Traffic Law Enforcement atau ATLA. Ini disampaikan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Shantiabudi ya, yang memberikan arahan kepada seluruh jajaran. Operasi Patuh Jaya akan dititik beratkan pada edukasi dan preventif, oke ya. Dan ini menggunakan ATLA, kemudian tujuan ya dari operasi Patuh 2022 ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dimana menginginkan masyarakat khususnya para generasi penerus bangsa ini untuk tetap mematuhi peraturan khususnya di jalan ya. Dan ia juga berharap bahwa personel-personel yang bertugas di lapangan ini tidak mencari-cari kesalahan para pengendara. Ada beberapa prioritas penindakan pelanggaran lalu lintas ya yang diutamakan dalam operasi ini ya, misalnya knalpot bising, penggunaan rotator yang tidak sesuai, balapan liar, melawan arus ya. Kemudian bermain ponsel atau menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm ya, standar SNI, tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Kemudian juga berboncengan lebih dari satu orang ya. Nah, apakah operasi patuh ini efektif ya dalam mengedukasi masyarakat dalam tertib berlalu lintas? Kita akan bahas dulu ini bersama narasumber kita yang sudah terhubung pagi hari ini dari pengamat transportasi ya dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, Bapak Dr. Lambang Basri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Lambang Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ya. Apa kabar ini Pak Dokter? Ya, halo Pak Dokter. Halo. Iya, apa kabar Pak? Halo. Iya. Ya. Dengar suara saya Pak? Dengar tapi agak putus-putus. Putus-putus ya. Baik. Apa kabarnya pagi ini Pak Dokter? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Nah, lagi mau rapat ini ya. Oh, lagi mau rapat. Baik, sebentar kalau begitu. Ya. Kita rapat mungkin. Nah, saya pengen tahu nih sudut pandangnya Pak Dr. Lambang Basri ini terkait operasi patuh 2022. Ada beberapa penekanan di dalamnya yang diinginkan oleh Polri agar para pengguna jalan ini tertib atau memberikan edukasi kepada masyarakat ini tertibnya dalam berlalu lintas. Oke. Apakah ini dengan operasi-operasi patuh seperti ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini dan jajarannya seluruh Indonesia ini bisa efektif begitu Pak dengan operasi-operasi patuh seperti ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira apa yang dirancang dan ditetapkan sebagai bentuk
edukasi yang disebut sebagai operasi patuh dari Korlantas Polri memang patut kita beri apresiasi ya, gitu ya. Kita dukung, kita beri jempol, karena ini sebetulnya bukan hanya bersifat edukasi saja, tetapi terus mengukur tingkat efektivitas kepatuhannya warga terhadap peraturan lalu lintas yang berjalan. Karena kepatuhannya saja bukan menjadi sebuah ukuran, tapi tingkat kepatuhan itu menunjukkan bagaimana korelasi dengan tingkat kesemrautan, tingkat kemacetan, tingkat kecelakaan, tingkat kefalan. Jadi sebetulnya patuh itu jadi hanya satu patuh itu bisa memberi impact yang sangat banyak. Oleh karena itu sebetulnya edukasi seperti ini itu sangat bagus ya. Dan ini juga merupakan bentuk yang bukar bagi masyarakat bagaimana kita meningkatkan kepatuhan kita terhadap aturan yang berlaku, dan bukan hanya pada masa operasi. Karena masa operasi itu edukasi, masa sosialisasi, sekaligus ya di situ ada penegakan. Tetapi intinya kalau misalnya di luar masa operasi, idealnya itu penegakan itu mesti terus samping di situ juga berjalan secara otomatis sosialisasinya. Harap bahwa wilayah kita Indonesia, kota kita, kota Makassar itu perlu kita tata dengan baik, dan implementasi tata yang baik itu sebetulnya bagian besar penting itu dilakukan oleh stakeholder, dalam hal ini pengguna atau masyarakat. Baik, jadi tujuannya adalah untuk mengedukasi agar lebih tertib lagi. Tapi kan biasanya nih masyarakat akan tertib kalau ada operasi-operasi seperti ini saja. Selepas itu sudah longgar lagi nih, Pak. Baik dari kedua pihak, misalnya baik dari pengguna maupun juga dari aparat sendiri. Gimana Anda melihatnya nih, Pak? Pastinya tidak longgar. Jadi operasi patuh ini sebetulnya adalah operasi yang dibuat untuk memberikan buku besar bagi masyarakat supaya tahu loh beginilah mestinya kita berlalu lintas, gitu kan? Nah nanti setelah operasi patuh itu berjalan, ketaatan itu jalan terus. Ini persoalan kita karena kepatuhan itu hanya berlangsung selama 2 minggu, padahal tidak begitu sebetulnya roh. Apalagi mungkin mindsetnya masyarakat ya, kalau ada polisi baru saya patuh gitu ya. Ada ini yang jalan. Salah kaprah saya kira, jadi kita harus rubah ini terus. Dan yang merubahnya itu bukan cuma lalu lintas, tetapi kita juga harus melihat fenomena dan meningkatkan fenomena baru. Iya. Nah, seperti kita ketahui juga dalam operasi patuh ini juga ditekankan di sini adalah penggunaan teknologi ya yang sudah diterapkan oleh Polri, TLA. Nah, jadi banyak ini penindakan yang menggunakan CCTV yang ada di jalan TLA, yang ini akan menilang secara elektronik begitu, Pak. Nah, namun ini belum juga membuat masyarakat ini cukup taat begitu dalam mengikuti aturan-aturan berlalu lintas. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi beratnya masyarakat ini untuk patuh begitu? Karena ini kan kembali ke kita sebagai pengendara dan juga pengguna jalan agar selamat di jalan dan tujuan begitu, Pak. Ya, halo Pak Dokter. Saya kira teknologi ini adalah bentuk ya atau teknis operasional untuk lebih meningkatkan ketepatan sebuah sistem ya, sekaligus meringankan beban tenaga dari kepolisian, karena kasihan kalau misalnya semua harus manual, semua harus ditulis, semua harus dengan fisik, itu satu. Terus yang kedua, akuntabilitas. Jadi sangat sekali bahwa tidak ada lagi
apa ya di jalan itu ada negosiasi, ada apa, dan terusnya itu ya. Itu yang kita harapkan lahirnya teknologi ini. Namun kan keterjangkauan juga nih pemanfaatan teknologi ini hanya ada di beberapa ruas Betul, jalan. Sementara di pinggir-pinggir jalan ini masih di pinggiran Kota Makassar sendiri misalnya, begitu masih banyak sekali nih pelanggaran yang belum bisa dipantau dengan baik, baik itu dari lapangan sendiri ataupun juga penggunaan teknologi. Ya tentunya ini menjadi Nah, saya kira itu dibangun secara berkesinambungan ya. Jadi tidak serta-merta harus terjangkau semua sektor, semua wilayah, tapi intinya bahwa pengembangan model penanganan itu terus beri apresiasi, dan kita berharap bahwa dengan teknologi itu memudahkan bagi kita semua, memudahkan bagi aparat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kerja. Itu yang penting bahwa ada komitmen kita yang besar untuk menerapkan itu dan sekaligus mengembangkannya pada nanti jadi seluruh sektor, seluruh wilayah itu terjadi. Berarti akan lebih baik ya kalau misalnya seluruh sektor atau wilayah ini tercakup begitu ya dengan pemanfaatan teknologi. Namun edukasi ya, kalau kita fokus ke edukasi, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin dengan generasi muda misalnya, dengan masuk ke sekolah, dengan apa ini memberikan informasi terkait tertib berlalu lintas di jalan dan sebagainya, aturan-aturan bahwa yang berkendara ini harus sudah ada surat izin mengemudinya, begitu ya. Tapi ini juga masih juga nih menjadi faktor yang belum tersentuh atau belum signifikan begitu mempan di masyarakat begitu Pak. Nah kira-kira mungkin ada metode lainnya yang mungkin bisa dipakai untuk pihak kepolisian dalam hal ini untuk mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat ini biar lebih kena, lebih bermanfaat begitu. Ya, metode sebetulnya itu selalu didasarkan pada situasi yang ada, lalu kemudian karakter masyarakat, lalu kemudian tingkat salah satu adalah ukurannya tinggi. Jadi katakanlah misalnya kita tidak di teknologi, ada masyarakat yang memang sebetulnya dia akan peka dan tingkat kepatuhannya semakin berkembang ketika dia tidak ditegur lagi. Mungkin hanya dengan ditatap matanya saja itu sudah paham bahwa saya ada kesalahan, saya akan melanggar. Mungkin juga ada yang disapa, mungkin juga ada yang harus ditegur, lalu kemudian mungkin juga harus ada komunikasi dengan bahkan mungkin sampai yang lebih keras. Ya, jadi banyak tergantung begitu ya situasi dan kondisi lapangannya begitu Pak ya, dan mungkin wilayahnya. Yang terpenting komitmen dan konsistensinya. Nah kalau komitmen dan konsistensi nih, banyak masyarakat dari pagi tadi kita sudah mengangkat topik ini, banyak terkait yang menyinggung soal komitmen dan konsistensi juga nih dari pihak aparat begitu Pak. Melihat misalnya nih operasi Patuh selama 3 hari ini, melihatnya di titik A mungkin ya operasi Patuhnya berlangsung, namun nggak jauh dari posisi operasi Patuh ini pelanggaran justru melawan arus misalnya, pengguna tidak menggunakan helm itu masih tetap aja berkendara, artinya di titik itu saja. Itu dia, jadi pasti nggak jalan gitu nggak jalan ya. Nah, jadi mungkin yang kita maksudkan komitmen dan konsistensi itu ya jalan. Iya. Dijalankan. Jadi ada juga fenomena di situ ada polisi, di situ ada tanda larangan, kalau misalnya larang parkir, di situ ada juragan parkir, di situ ada orang parkir. Jadi jadi agak dilema begitu. Saya kira ini adalah pelajaran bagi kita semua. Kalau memang intinya kita melihat kondisi apakah itu person aparat yang katakanlah mungkin karena malasnya, mungkin karena dia capek, mungkin karena komitmennya lemah, kita yang seharusnya paham bahwa di sini ada tanda ragu, larangan, di sini ada dibolehkan, di sini ada diteruskan dan seterusnya.
Baik. Oke, baik. Karena menyita waktunya Pak Dr. Lambang Basri nih. Ya. Oke, saya Mungkin- sudah 2 kali dipanggil. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini Pak Dr. Lambang Basri. Oke, Sudah memahami Salam bagaimana sukses edukasi semua dan ini mudah-mudahan sehat bisa selalu. masyarakat terima begitu ya. Baik, terima Amin, kasih. amin. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Dr. Lambang Basri harus meninggalkan kebersamaan kita pagi ini ya. Ya, beliau ada meeting ya dengan jajaran di UMI Makassar. Baik, setidaknya dari sisi edukasi kita sudah mendengarkan bagaimana perlunya ya yang ditekankan oleh Pak Dokter tadi adalah komitmen integritas dari para pengendara ya untuk tertib gitu ya. Mungkin setelah keluar dari rumah ya berarti sudah Anda bekali ya aturan-aturan yang sudah seharusnya memang dipenuhi oleh pengendara ya dari rumah, surat-surat kelengkap kondisi kendaraan dan sebagainya gitu ya. Dan komitmen dari aparat juga, integritas dari aparat juga nih dalam melaksanakan tugas dan memberikan contoh di lapangan. Setidaknya itu menjadi edukasi yang secara tidak langsung yang tentunya akan memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat agar tertib ya berlalu lintas di jalan. Nah, kita akan obrolkan atau mungkin akan dapat lagi pencerahan lainnya dengan narasumber kita berikutnya masih dalam dialog interaktif lintas Makassar pagi ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu gak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai. Saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Oh, maafin saya Pak. Tilang saya Pak. Please, tilang saya Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
Jalan berlenggak-lenggok gemulai, langkah nan anggun tinggi semampai di antara rerumpunan bambu. Ku dengar derai tawamu. Wajah berbinar-binar ceria, senyum manis menghiasi senja di antara bunga-bunga rindu. Ku cium harum nafasmu. Oh Dara, kemana kau pergi melangkah Juwita? Tahukah kau hatiku resah? Oh Dara, mengapa kau terus melangkah Juwita? Mengapa ku tak berdaya? Jalan berlenggak-lenggok gemulai, langkah nan anggun tinggi semampai di antara rerumpunan bambu. Ku dengar derai tawamu. Wajah berbinar-binar ceria, senyum manis. Baik, kita masih lanjut ya pendengar menyapa Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi ini. Operasi patuh edukasi bagi masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Ya, kita tadi sudah mendengarkan pembahasan atau mungkin berbincang bersama narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Lambang Basri ya dari UMI Makassar terkait edukasi ke masyarakat seperti ini. Dan untuk saat ini saya pengen tahu seperti apa nih pelaksanaan operasi patuh 2022 itu sendiri di Sulawesi Selatan ya. Bukan hanya di Kota Makassar tapi memang di seluruh Indonesia nih ya. Nah, salah satunya kita akan bersama dengan Bapak Hasan Padli ya. Beliau adalah Kasih Humas dari Polres Goa untuk memberikan informasinya kepada kita semua ya akan pelaksanaan operasi patuh 2022 ini di lingkup Polres Goa. Ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasan Padli. Halo. Iya, halo. Halo. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi, Pak. Iya, apa kabar Pak Hasan Padli? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Oke, terima kasih waktunya Pak Hasan Padli bersama saya Arfan di RRI Makassar pagi ini. Pengen tahu nih seperti apa operasi patuh yang berlangsung nih. Ya, seperti kita ketahui di Indonesia dari tanggal 13 kemarin sampai 26 Juni karena berlangsung di operasi patuh 2022 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tertib berlalu lintas ya Pak ya. Nah, kalau di ruang lingkup atau mungkin tanggung jawab Polres Goa nih. Nah, pelaksanaannya beberapa hari ini bagaimana respon atau mungkin yang dihadapi di lapangan ya khususnya di jajaran Polres Goa dalam melaksanakan operasi patuh ini, Pak? Baik. Jadi operasi patuh yang terpusat dilaksanakan untuk seluruh jajaran kepolisian di seluruh penjuru Nusantara, bahwa operasi patuh di Kabupaten Goa adalah bertujuan untuk memberikan satu edukasi dan pemahaman kepada masyarakat serta mensosialisasikan tentang tata tertib berlalu lintas yang ada di Kabupaten Goa. Tentunya untuk beberapa hari ini anggota Satlantas Polres Goa bersama dengan tim Satgas yang tergabung di dalamnya aktif melakukan suatu rangkaian kegiatan operasi
yang memberikan edukasi dan teguran terhadap beberapa pelanggar-pelanggar yang tentunya menjadi titik sasaran seperti penggunaan tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, berboncengan 3, dan tidak menggunakan helm SNI, tentunya menjadi titik sasaran. Namun kita juga lebih memfokuskan kepada himbauan-himbauan kepada seluruh pengguna jalan, tentunya bertujuan untuk memberikan suatu pelayanan dan pemahaman kepada pengguna jalan tentang tertib berlalu lintas itu sendiri. Baik, yang menjadi titik mungkin ini random ya di wilayah Polres Goa Pak ya pelaksanaannya? Iya benar. Baik, bagaimana respon yang ditemukan di lapangan nih Pak? Baik dalam hal ini masyarakat mungkin yang agak kaget atau takut begitu menghadapi operasi ini Pak? Saya rasa Pak untuk masyarakat Kabupaten Goa secara umum merespon baik tentang apa yang kita lakukan, karena di dalamnya untuk khusus Polres Goa lebih mengedepankan suatu tindakan peneguran daripada untuk kegiatan penilangan. Karena untuk operasi patuh tahun ini memang terfokus adalah bagaimana caranya untuk bisa kita menertibkan ataupun mengingatkan kembali kepada pengguna jalan tentang tata tertib dan aturan-aturan yang harus mereka ikuti pada saat mengendarai roda 2 maupun roda 4 itu sendiri. Berarti banyak masyarakat yang menilai positif begitu Pak ya pelaksanaan operasi Benar, patuh Pak. ini di Goa. Nah, untuk ini kan lebih pada edukasi secara humanis kepada masyarakat. Tidak ada tadi mungkin dijelaskan juga lebih ditekankan tidak ada mungkin penilangan. Tidak ada penilangan di tempat begitu Pak ya? Baik, jadi untuk khusus Kabupaten Goa memang tidak melakukan penilangan karena kita belum dilengkapi dengan tilang etle sehingga lebih terfokus untuk masalah peneguran. Penegurannya ini juga dalam batas artian mungkin pelanggarannya juga nih Pak ya? Betul Pak. Oke, kalau level pelanggarannya cukup berat ya mungkin ada tindakan khusus Pak ya? Benar Pak. Jadi toleransi untuk berikan peneguran secara simpati itu adalah pelanggar-pelanggar yang tidak sangat tidak berakibat fatal, yang mungkin hanya satu pengendara tidak menggunakan helm ataupun mungkin anak mengendarai sepeda motor di bawah umur ataupun mungkin pengendara roda 4 yang tidak menggunakan safety belt. Nah ini hal-hal yang mungkin dianggap sepele begini bagi para pengendara Pak ya, tapi ini sangat penting begitu untuk keselamatan berkendara. Nah di sisi lain juga nih masyarakat banyak yang mengharapkan ini Pak, operasi patuh ini tidak hanya mungkin beberapa kali dalam setahun, pengennya dilakukan sesering mungkin agar supaya pengendara-pengendara yang bandel nih istilahnya mungkin patuh saat ada operasi saja, selepas itu mungkin bandel lagi nih. Banyak yang mengharapkan seperti itu. Namun sebenarnya ada juga kan yang pengen diharapkan oleh pihak kepolisian dalam hal ini, mungkin masa harus patuh saat ada aparat saja nih di lapangan begitu ya. Artinya edukasi ini akan berjalan setelah operasi patuh ini digelar, ya itu bisa dilaksanakan dengan baik sehari-hari oleh masyarakat, artinya ditanamkan begitu Pak ya. Namun ada yang menanggap bahwa ini mungkin lebih efektif kalau begini tiap pekan atau tiap bulan begitu Pak. Gimana menanggapinya nih Pak, permintaan masyarakat? Baik, jadi untuk masalah harapan kami sebagai anggota kepolisian, tentunya operasi patuh ini adalah sebagai simbol untuk menertibkan masyarakat. Tapi tentunya yang kami harapkan adalah betul-betul masyarakat bisa sadar tentang keselamatannya sendiri dan kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa meminimalisir segala bentuk kejadian ataupun jatuhnya korban di jalan raya itu sendiri.
Kehadiran kepolisian dalam suatu kegiatan operasi tentunya adalah bertujuan untuk bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk tentang tertib berlalu lintas dan kemudian bisa menekan jumlah korban yang tiap hari terjadi menjadi korban kesia di jalanan. Tentunya itu harapan kami sebagai anggota kepolisian. Tidak lain adalah memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk berlalu lintas dan memberikan keselamatan pada saat masyarakat melakukan kegiatan ataupun aktivitas di jalan raya. Baik, itu yang diharapkan oleh pihak kepolisian, pendengar. Nah, sekalian juga mungkin saya mau mendengarkan nih penjelasannya dari Pak Hasan Badli ini. Ini juga banyak masyarakat yang bertanya nih soal disorotinya himbauan masyarakat untuk tidak mengenakan sendal jepit selama berkendara begitu ataupun menggunakan sepeda motor, Pak. Ini banyak bias begitu ya di masyarakat yang menanggapinya nih. Mungkin Anda bisa meluruskan begitu, Pak. Mungkin pesan dari operasi Patuh ini dengan menyasar pengguna sandal jepit ini apa maksudnya, Pak? Biar masyarakat mungkin di kawasan Goa juga mungkin mengerti gitu. Untuk masalah sandal jepit saya rasa tidak ada masalah. Cuma yang pada saat sekarang ini kan setiap ada kebijakan baru pasti akan menjadi pro dan kontra buat masyarakat. Karena penggiringan opini bagi orang-orang yang mungkin belum bisa paham tentang aturan yang dikeluarkan oleh satuan ataupun fungsi yang kemudian digiring sedemikian rupa sehingga menjadi suatu topik yang memang menjadi saran buat pengguna media sosial itu sendiri. Saya rasa untuk masalah aturan penggunaan sandal itu tujuannya baik, cuma kan baru tahap sosialisasi. Mungkin sedikit demi sedikit masyarakat juga akan paham apa maksud dan tujuannya dan kemudian apa tujuan dari aturan itu tentunya nanti secara perlahan masyarakat juga pasti akan bisa menerima. Jadi ditekankan mungkin lebih ke safety-nya gitu, Pak ya? Benar, Pak. Untuk semua yang aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan tentunya adalah bertujuan untuk melindungi pengendara. Kalau untuk sandal jepit kayaknya biasanya kurang safety mungkin. Pertimbangan, licin dan lain sebagainya. Mungkin itu, Pak. Ya, mungkin bisa kita temui ya saat kita mungkin ke misalnya ke Polres Goa misalnya ya untuk mengurus surat izin mengemudi ya. Pasti kan ada papan informasi begitu, Pak ya, yang mengatakan kelengkapan saat berkendara yang penting begitu ya untuk safety berkendara itu kan ada hal-hal yang harus dipenuhi termasuk helm, menggunakan jaket mungkin saat ini. Itu kenapanya itu kan biar lebih aman begitu saat berkendara ya jatuh dan bagaimana itu termasuk juga sepatu gitu atau mungkin alas kakinya. Nah itu yang diatur juga, Pak ya. Setidaknya itu memberikan informasi kepada masyarakat edukasi bagaimana safety riding gitu atau berkendara itu. Jadi untuk masalah sosialisasi Polres Goa juga tentunya sudah aktif. Baik itu memberikan edukasi dalam bentuk himbauan di menggunakan mobil penerangan, kemudian juga aktif menyambangi beberapa stasiun-stasiun radio untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Begitupun dengan aktif memasang suatu papan-papan bicara di titik-titik yang strategis yang mungkin bisa dibaca dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Goa, lebih khusus untuk seluruh pengguna jalan yang melintas di Kabupaten Goa. Nah, kalau melihat juga nih ini kan juga yang disasar adalah para generasi muda nih ya, generasi muda yang mungkin pemula-pemula nih yang banyak yang menggunakan motor ini pada anak-anak yang maksudnya level sekolah belum boleh begitu berkendara, tapi sudah banyak ini yang menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm, tanpa membawa ataupun mengantongi surat izin mengemudi begitu, Pak. Di Polres Goa masih cukup tinggi nggak nih? Atau mungkin ada penanganan khusus untuk anak-anak remaja seperti itu? Baik, saya rasa kalau untuk penggunaan motor yang melibatkan anak di bawah umur, saya rasa secara umum
semuanya rata. Cuma untuk kami di Polres Goa tetap tidak bosan-bosannya melakukan suatu teguran kepada pengguna jalan, dan untuk masalah pengendara yang melibatkan anak di bawah umur, tentunya ini juga perlu perhatian khusus dari seluruh orang tua untuk tidak memberikan kendaraan jika anaknya belum mampu ataupun belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tentunya peran orang tua sangat membantu kami pihak kepolisian untuk menekan terjadinya ataupun terjadinya korban sia-sia di jalan raya itu sendiri. Karena terjadinya peningkatan korban di jalan raya karena adanya ketidakpahaman pengendara tentang aturan-aturan yang berlaku pada saat melakukan berkendara di jalan raya itu sendiri. Baik. Nah, ini saya titipkan, ini ada pertanyaan yang dikirim lewat WhatsApp ini dari pendengar kita nih, Pak Munir di Goa, yang ingin menyampaikan ini, katanya kenapa operasi Patuh 2022 ini khususnya di Polres Goa tidak menyasar truk-truk yang kelebihan muatan nih Pak, atau overdom odol gitu ya. Oke. Jadi ada beberapa poin tadi sudah disebutkan, operasi Patuh ini menyasar misalnya helm, kemudian perboncengan dan sebagainya. Kenapa ini nggak masuk nih katanya Pak, kategori untuk ditegur atau mungkin ditindaki truk-truk nih yang banyak berlintas di wilayah Goa nih, yang overdimensi gitu ya, atau overload. Baik, jadi untuk operasi Patuh sebenarnya Pak menyasar secara keseluruhan. Cuma masyarakat Goa mungkin tidak melihat secara detail. Untuk anggota lantas sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud mulai tanggal 13 sampai tanggal 26 nantinya, yang 14 hari ke depan. Untuk kegiatan Satlantas Polres Goa, saya lihat di pelaporan sudah menyasar yang untuk bagi pengguna roda 4 yang overload muatan, baik itu super truk pengangkut material, untuk kemudian memberikan teguran, melengkapi terpal sehingga pengendara roda 2 pada saat berada di belakangnya mereka juga bisa aman. Kemudian dengan banyaknya juga pengangkut-pengangkut pupuk yang mungkin secara garis besar Kabupaten Goa ini adalah merupakan daerah penghasil sayur terbesar di Sulsel. Mungkin banyak untuk saudara-saudara kita yang bekerja di penjualan sayur, terkadang pada saat pulang untuk menjajalkan dagangannya di luar kota, mereka mengganti dengan pengangkut pupuk organik yang biasa melebihi kapasitas angkutannya. Itu sudah disasar oleh teman-teman kita, baik Satgas maupun anggota personil Polres Goa, lebih khusus lagi anggota Satlantas Polres Goa. Baik. Jadi sudah disasar nih Pak Munir ya. Mudah-mudahan Pak Munir juga ini tercerahkan begitu ya, langsung mendapatkan jawaban dari Pak Hasan Padli nih, kasih Humas Polres Goa. Nah, baik Pak Hasan Padli, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Goa selama berlangsungnya ataupun dilaksanakannya operasi Patuh 2022 ini Pak? Baik, jadi untuk Otoa, Saribat Tangku yang ada khususnya masyarakat Kabupaten Goa yang tentunya sama kita cintai dan banggakan, harapan pihak Polres Goa tentunya berharap dengan adanya operasi Patuh ini masyarakat bisa memahami tentang aturan-aturan yang berlaku khususnya di lalu lintas itu sendiri. Tujuan operasi Patuh ini adalah memberikan suatu perlindungan kepada pengguna jalan untuk tidak terjadinya peningkatan korban di jalan raya secara sia-sia. Kami berharap dengan adanya operasi Patuh ini bisa menekan angka korban di jalan raya karena ketidakpahaman masyarakat Kabupaten Goa tentang masalah aturan lalu lintas. Kami juga sangat menghimbau dan berharap kepada seluruh orang tua yang masih memberikan fasilitas kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang belum mencukupi umur untuk kemudian bisa dipertimbangkan secara baik-baik.
Lebih bagus kita mengantarkan anak kita ke satu tujuan daripada anak kita menjadi korban di jalan raya itu sendiri. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hasan Fadli, Kasih Humas Polres Goa untuk kebersamaannya pagi ini di RRI Makassar. Mudah-mudahan berjalan lancar nih sampai tanggal 26 Juni ya. Dan juga masyarakat khususnya di Goa dan sekitarnya ini teredukasi dengan adanya operasi ini ya. Terima kasih Pak Hasan Amin. Fadli. Mudah-mudahan Terima kasih banyak, informasinya Pak. bermanfaat juga nih bagi Assalamualaikum. semuanya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan Fadli, Kasih Humas Polres Goa untuk pagi ini sudah bersama kita. Jadi untuk wilayah Sulawesi Selatan atau mungkin di Indonesia juga ya serentak ini, termasuk di Goa ini sudah berjalan. Termasuk kalau tadi dijelaskan Pak Hasan Fadli ada beberapa hal juga selain keselamatan berkendara yang ada 8 poin tadi ya. Knalpot bising, kemudian helm standar SNI, safety belt ya, perboncengan, melawan arus gitu. Termasuk menindaki overloading ya atau overdam angkutan yang berlebihan begitu ya. Yang banyak beroperasi di wilayah Goa dan sekitarnya yang biasa juga masuk nih ke Makassar. Baik. Kepada seluruh masyarakat mudah-mudahan mengerti dan memahami ya, mengambil sisi positif dari operasi patuh ini bukan berarti kita patuh saat ada operasi ini aja, tapi yang seperti yang diharapkan oleh pihak kepolisian bahwa ini serentak memberikan edukasi kepada seluruh pengendara di Indonesia agar tertib ya, membudayakan tertib dalam berlalu lintas demi keselamatan kita bersama. Baik. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Arfan Yusuf juga mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata nih di dialog interaktif kita kali ini. Paling tidak operasi patuh ini memberikan edukasi kepada kita bagaimana safety di jalan agar selamat juga sampai di tujuan. Baik, saya akhiri sampai di sini. Saya yang bertugas dan juga seluruh kru pagi ini di Lintas Makassar Pagi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.